Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú sabes que no estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Lamun memiliki peran penting dalam menyerap karbon bumi. Lamun merupakan organisme penyerap karbon paling efisien yang ada di bumi, sehingga upaya pengelolaan lamun perlu dilakukan. Praktikum pengelolaan lingkungan perairan, acara identifikasi jenis dan persentase tutupan lamun bertujuan untuk mengidentifikasi jenis serta struktur komunitas dari tumbuhan air yaitu lamun. Dengan dilakukannya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui jenis lamun dan cara pengelolaan yang tepat berdasarkan spesies. Cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel lamun diawali dengan menarik garis menggunakan rometer sepanjang 100 meter yang diukur dari sudut terendah. Kemudian, transek diletakkan secara berseling kanan dan kiri pada sepanjang garis transek dengan jarak antar transek 20 meter. Selanjutnya, dilakukan proses pengamatan presentase tutupan dan morfologi lamun pada transek untuk mempermudah proses identifikasi. Dilakukan pencatatan hasil dan dokumentasi untuk sampel yang diamati. Pengertian ekosistem lamun. Lamun atau seagras merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang berbunga, berbiji satu atau monokotil, memiliki akar, rimpang, daun, bunga, dan buah. Ekosistem lamun biasanya terbentuk secara mengelompok dalam satu spesies yang sama pada wilayah pesisir yang dangkal atau bisa disebut dengan padang lamun. Lamun memiliki karakteristik yang dapat dibedakan seperti berbuluh, berimpang, berakar sejati, mampu berkembang biak secara generatif melalui biji dalam keadaan terbenam. Rimpang dari lamun merupakan batang yang beruas dan tumbuh terbenam serta menjalar dalam substrat pasir, lumpur, ataupun pecahan karang. Lamun memiliki bermacam-macam spesies seperti Enhalus acroides, Thalassia hemiprisi, dan Halophila spinulosa. Spesies yang akan kita bahas saat ini adalah lamun dengan spesies Enhalus acroides. Lamun jenis ini termasuk dalam kingdom Plantae, filum Trachophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Alismatales, famili Hydrosassaritaceae, genus Enhalus dengan spesies Enhalus acroides. Karakteristik khusus dari jenis Enhalus acroides adalah lamun dengan ukuran paling besar dan memiliki rambut berwarna hitam pada bagian akarnya. Bentuk daunnya seperti pita dan pada bagian ujung daunnya juga terdapat gerigi. Akar dari spesies ini berbentuk seperti tali, tidak bercabang, dan berjumlah banyak. Manfaat lamun untuk kehidupan di biota bawah laut. Padang lamun berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai biota laut, termasuk biota laut yang bernilai ekonomis seperti ikan baronang atau lingkis, ikan cendro, rajungan atau kepiting, teripang, dan lain-lain. Keberadaan biota tersebut bermanfaat bagi manusia sebagai sumber bahan makanan. Manfaat lainnya yaitu sebagai tempat mencari makan bagi berbagai macam biota laut, terutama ikan cendro dan penyu yang hampir punah, mengurangi besarnya energi gelombang di pantai, dan berperan sebagai penstabil sedimen sehingga mampu mencegah erosi di pesisir pantai. Pengelolaan ekosistem lamun. Strategi pengelolaan ekosistem lamun adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi-fungsi ekosistem lamun. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan aksi bersih lingkungan untuk menjaga mutu dan kualitas lingkungan. Yang ketiga, mengintensifkan kegiatan pengawasan terhadap ekosistem lamun dan daerah sekitarnya. Yang keempat, menetapkan peraturan tentang pelestarian sumber daya ekosistem lamun. Yang kelima, konservasi ekosistem padang lamun. Yang keenam, penetapan ekosistem padang lamun sebagai laboratorium alam. Yang ketujuh, penetapan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan di daerah padang lamun. Yang kedelapan, penetapan dan pengadaan tempat penampungan sampah. Yang kesembilan, penataan kawasan bermanfaatan di daerah padang lamun.
Yang ke-10, pengawasan tanda larangan pembuangan sampah di lokasi.